Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gani TV, inspirasi tiada henti. Hari ini kita mau melanjutkan konten yang selama ini sempat libur, konten jalsah ngopi-ngopi santai. Hari ini kita sudah ada Kang Anas, dai dari Tegalrejo yang sudah 1 bulan lebih di Gani Tirto Asri. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu kepada pemirsa selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah minal aidin wal faizin. Kang Anas, namanya ini Kang Anas dari Tegalrejo ya? Aslinya? Saya dari Kebumen. Asli Kebumen. Ya, kita ngopi-ngopi santai lah, Kang. Ya napa kabare, Kang? Alhamdulillah baik, Gus. Alhamdulillah. Kang Anas ini punya nama panggilan selain Kang Anas. Biasanya terkenal dengan Kang Ahlu. Ahlu ini berawal dari mana? Sejarahnya dulu kenapa kemudian jenengan dipanggil Kang Ahlu ini kenapa? Jadi dulu ya berawal dari nama saya Anas Ahlu Ridho. Oh, Anas Ahlu Ridho. Akhirnya dulu kepala kamar saya yang pertama kali memanggil nama saya Ahlu itu kepala kamar saya. Akhirnya sampai sekarang dipanggil Ahlu. Berarti kalau di rumah panggilannya Anas. Kalau di rumah Ridho, Mas. Oh, malah Ridho. Di rumah Ridho, di Pondok Tegalrejo Ahlu, di sini Anas. Lengkap sudah. Malam hari ini seperti sudah ada kopi, rokok. Biasanya Kangkang Salap lah yang ngopi rokokan gitu. Jadi tapi khusus ya, khusus yang sudah diperbolehkan sama orang tua. Biasanya kan santri-santri salap sing MTS cilik-cilik do rokokan gaya. Kang Anas ini santri Tegalrejo ya? Iya. Santri Tegalrejo. Tahun berapa yang jenengan mondok di Tegalrejo? Saya lulus dari SMA. Kira-kira 2016-an saya ke Tegalrejo. 2016 masuk ke Tegalrejo. Wah, seumuran berarti kita ya. Seumuran. Saya juga 2016 dulu baru tamat lulus dari pondok. Berarti dulu mondok di Tegalrejo tahun 2016. Disuruh orang tua, kemauan sendiri atau memang gabut? Enggak ya. Kalau apa namanya? Santri mondok itu enggak ada istilah gabut karena memang belajar. Dulu berangkatnya gimana, kan? Mungkin bisa diceritakan kisah-kisahnya. Sambil rokokan ngopi, ini jajan bodoh. Jadi awal mula saya berangkat di pondok dulu lulus SD. Lulus SD. Nah, lulus Berarti SD lulus SMA itu posisinya di pondok dulu. di pondok. Waduh, luar biasa. Berarti lulus SD di pondok. Di Pertama saya mondok di daerah Kebumen di Al-Huda Jetis, Kota Sari. Awal mula saya mengaji dulu sama bapak saya. Kemudian ya pasti seorang ayah pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya saya diberangkatkan ke pondok. Awal mula pasti paksa. Dulu saya mengalami keberangkatan saya di pondok ini karena paksaan terlebih dahulu. Saya di SMP GIP Al-Huda itu kirang langkung 5 tahunan. 5 tahun nih. Jadi SD saya masuk, kemudian 3 tahun saya di SMP sampai di MA MAN 1 Kebumen. Saya sampai kelas 2 dan keberadaan saya khodam. Oh, Orang berikut kelas 2, 1, 2 saya khodam, kemudian saya berhenti. Saya di rumah berhenti sejenak 1 tahun. Fokus ujian nasional kelas 3. Dan pada saat itu hanya ayah saya mengatakan, bapak saya mengatakan ya wis mandek sih boten napa-napa. Kula boten gadah gambaran. Saya belum memiliki gambaran nanti saya ini akan mondok di mana, ini saya sama sekali tidak ada gambaran. Padahal ayah saya dulu di Pelosok Kediri. Pelosok Kediri. Oh, iya. Dan beliau tidak
mengarahkan saya untuk berangkat nanti mengikuti jalur ayahnya itu tidak. Ayah saya menganjurkan, saya tidak menganjurkan, hanya diberikan beberapa pilihan dan terakhir saya diberi pilihan di Tegalrejo. Ya mungkin karena hidayah Gus. Akhirnya saya berangkat ke Tegalrejo tanpa ada rencana apapun. Hanya ayah saya mengatakan apa ana Tegalrejo. Hindar. Akhirnya pada saat itu juga saya berangkat bersama kakak saya berunding, kemudian saya diantar ke Tegalrejo dan sampai sekarang ini saya sudah 6 tahun. 6 tahun di Tegalrejo. 6 tahun. Jadi saya melewati 2 tingkatan normal di Tegalrejo, saya langsung jurumia. Ini berangkat dulu saya sangat tidak mengerti apa yang dinamakan nahwu syaraf, ini saya tidak paham. Di rumah dulu saya berkali-kali khotam jurumiyah ini saya tidak diberitahu oleh ayah saya, hanya pokoknya ngulang. Pokoknya dibolan baleni sama ayah saya. Akhirnya di Al-Huda saya termasuk anak yang bisa atau santri yang bisa menghafalkan pada saat itu termasuk dikatakan cepat. Padahal saya tidak begitu serius, belum begitu fokus tentang nahwu ini apa. Hanya saya, oh ini ternyata alasan ayah saya dulu kenapa saya kok diharuskan untuk mengulang-ulang, oh ternyata ini. Beliau dulu tidak menceritakan apapun, pokoknya aku penggolan-golan ini. Akhirnya saya nurut sampai puluhan kali saya khotam jurumiyah, saya belum tahu untuk apa. Dan di Al-Huda jadi saya pada tahap penghafalan saja. Penghafalan saya sudah begitu cepat. Akhirnya saya menghafal cepat dan belum paham. Saya belum paham. Hanya saya dalam tahapan menghafal cepat karena dulu ayah saya mengajari saya jurumiyah dari kecil. Hanya untuk hafalan. Akhirnya saya bisa hafalan cepat dan pada saya masuk di Pondok Tegalrejo saya langsung masuk jurumiyah. Jadi seperti itu. Oke. Berarti memang awalnya sejak SD yang mondok malahan. Luar biasa. Karena jarang sekali yang artinya kalau ngendikane yai iku santri iku wong-wong pilihan. Enggak semuanya ning desane sampean itu dadi santri. Dan salah satunya adalah sampean yang dari SD malahan sampai hari ini masih di pondok pesantren. Luar biasa. Karena saya sedikit menarik dengan metode pembelajaran ayah yang jenengan ya. Pokoknya ngaji sik, perkara paham apa ora penting ngaji sik. Karena selama ini saya di pondok terus belajar dimanapun, ya urung paham Mas. Urung paham ngaji iki, misalnya ngaji kitab iki urung paham isine apa, sing penting melu. Karena nek ngendikane guruku iki ya sok nek wis futuh ya teko bakal paham. Kula nggih nderek ngono ae. Jadi memang kita kan sebagai santri kalau di hadapan kiai itu atau guru atau mursyid sifatnya kita harus menjadi tanah yang subur. Jadi tanah yang subur itu tanah yang siap ditanam apapun, tanah yang siap dibangun apapun, sing penting totalitas dan loyalitas kita nderek dawuh guru. Itu paling penting, termasuk ayah jenengan mau. Berarti 2016 masuk di Tegalrejo sampai hari inilah. Oh nggih, iki kopine sampean tak tambah wedang sik iki. Biasanya santri apa-apaan doyan ya. Nggih. Sing penting berkah. Karo wedangan, karo ngopi, karo rokokan. Matur suwun Kang. Nah, ini namanya wedang uwuh. Wedang uwuh iki wis berapa iki Kang? Wedang uwuh iku jarane jamu. Ora paham jamu apa sing penting yo nderek nek dadi jamu ya dadi jamu. Oke, berarti di Tegalrejo hari ini posisinya sebagai napa jenengan? Saya sekarang ini
tingkatan Bukhari. Tingkatan Bukhari, oke. Jadi saya sedikit mengulang. Nggih. Jadi apapun ajaran yang ayah saya berikan ini ternyata ini selaras atau ini ternyata memang ada tujuannya tersendiri. Jadi dulu saya tidak tahu, oh ternyata pembelajaran di pondok pesantren ini memang harus dari hafal terlebih dahulu, kemudian kita paham, kita kan tahu kata-kata itu. Kita harus paham hafal terlebih dahulu, entar nanti kita paham. Ternyata ajaran ini memang dulu saya diajarkan untuk berulang kali atau yang biasa kita sebut adalah tikror. Kemudian kita baru bisa menghafal dengan mudah karena kita berulang-ulang menghafal. Barulah di situ kita paham. Dan tujuan pertama kali saya tuju di Tegalrejo ini adalah nahwu. Dulu saya sangat mencintai, saya sangat cinta dengan nahwu karena ketidaktahuan saya. Saya diajari nahwu, kemudian tapi saya belum tahu yang namanya fangil ini apa, mubtada khobar ini apa, saya belum tahu. Terus akhirnya saya tertarik karena saya sudah hafal pasti. Akhirnya saya menyelami agar nantinya saya bisa paham nahwu, agar nantinya saya bisa, ya karena tujuan yang sangat mendorong, ya ini karena basic orang tua saya yang seperti itu, akhirnya mau tidak mau saya harus paling tidak bisa mengikuti jejaknya. Jadi hal yang pertama kali saya tuju itu nahwu. Ilmu alat ya. Ya luar biasa ilmu. Lah, berarti sekarang posisinya di Tegalrejo tingkatan Bukhari. Nah, hari ini Kang Anas ini sedang menjalankan tugas ya. Tugas bahasanya apa? Dai kebetulan di Gani Tirto Asri Wonogiri. Ini sebenarnya banyak dai-dai yang tersebar di Wonogiri ini. Ada berapa totalnya di Wonogiri? Dai dari Tegalrejo. Tegalrejo ini mengeluarkan 700-an. Bukhari itu kira langkungnya 700-an. Luar biasa. Dari tingkatan Bukhari saja yang terjun, karena saya di bidang saya beratang Tegalrejo, saya menempati jabatan sebagai P2M atau yang sekilas atau ini sering membahas tentang pembekalan dai. Jadi saya tugasnya di situ. Akhirnya tentang pemberangkatan ini atau peletakan anak dai ini ya saya bersama teman-teman saya 10 anak di Tegalrejo mengurus semua ini. Jadi di Wonogiri ini kurang lebih dai Tegalrejo turun 200-an. Dan ini terbanyak. 200 di Wonogiri. Luar biasa, Wonogiri diwarnai dengan santri Tegalrejo. Ya, ini untuk informasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Wonogiri, barangkali Ramadan depan ketika pengen daerahnya ada dai dari Tegalrejo, nanti bisa hubungi CP yang ada di bawah ini, atau mungkin bisa hubungi dengan pengurus-pengurus dai yang ada di Wonogiri. Nanti kita akan informasikan melalui nomor-nomor yang tertera di konten ini. Ya, nah program dai ini apakah kemudian santri yang sudah mondok berapa tahun atau santri yang di tingkatan apa itu pripun nih Bang kalau di Tegalrejo itu? Jadi kalau dari Tegalrejo ini yang paling inti dalam pemberangkatan dai ini ada, kalau yang pengurus ini ada PLPM, pengurus PLPM namanya. Kemudian di bawahnya ini yang masih santri ini dibantu oleh anak Bukhari dan Ihya, dan namanya ini adalah seksi P2M. Seksi P2M ini mengurus tentang bekal dai nantinya. Jadi setiap kalau di Bukhari ini saya setiap hari Rabu mengisi untuk pembekalan dai yang akan berangkat ini setiap hari Rabu. Dan saya mendapatkan tugas dari PLPM, kami sakti mendapatkan tugas dari PLPM, kemudian kami olah, kemudian kami sampaikan kepada santri-santri teman-teman kami. Jadi pemberangkatan ini diambilkan 2 tahun terakhir pengabdian di Tegalrejo. Berarti santri yang 2 tahun terakhir sebelum lulus gitu ya, itu harus menjalankan tugas sebagai dai. Itu tidak hanya seperti itu, Gus. Jadi
2 tahun terakhir ini kan berada di posisi tingkatan Bukhari dan Ihya. Itu pun kami menyeleksi terlebih dahulu karena kan kami yang lebih tahu tentang perkembangan anak-anak ini, track recordnya seperti apa. Akhirnya nanti pun kita yang akan timbulnya nanti kan anak-anak ini mau diletakkan di mana, kita harus tahu track recordnya seperti apa terlebih dahulu. Akhirnya kita seleksi. Anak ini bakatnya di rebana, kita masukkan ke rebana. Anak ini bakatnya dalam bermusyawarah atau masaid, kita masukkan ke masaid. Jadi seperti itu. Oh, berarti sesuai dengan potensinya santri-santri ya? Sesuai porsinya. Menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Luar biasa. Jadi memang artinya tidak asal-asalan santri yang baru masuk terus di dai-kan nggak bisa ya, otomatis ada beberapa syarat. Tapi 2 tahun terakhir sebelum lulus ya. Karena kan tujuan dari dai ini kan bisa memasyarakatkan santri atau menyantrikan masyarakat. Iya. Sebelum kita tahu itu kan kita harus tahu terlebih dahulu bidang anak-anak tersebut bagaimana. Biar relate dengan kebutuhan masyarakat. Ya karena memang hari ini banyak gejolak di masyarakat. Jadi ada dawuh, kalau saya pernah dawuh itu gini kan. Fa innahu sayati ba'da hadza zaman la ya'rifu tis'atu asyarihim al-ma'ruf. Jadi saya seringkali mengucapkan ini kepada teman-teman, kepada santri-santri, kalau akan ada masa di mana 90% masyarakat itu tidak paham mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana bagus, mana jelek. Nah, ini tugasnya dai-dai yang kemudian meluruskan ketika di gejolak masyarakat ini tidak bisa memilah antara benar dan buruk, antara benar dan baik. Tugasnya melalui dai ini ya, luar biasa. Karena memang hari ini segala sumber informasi, perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali, dan santri juga harus mampu dalam bidang itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oke lah, jenengan ini posisinya kan di Pondok Gani Tirto Asri ya, sebagai dai. Lah, sudah berapa hari di sini? 1 bulan ini atau sebelumnya sudah di sini? Jadi 2 hari sebelum Ramadan saya datang di Tirtomoyo. Iya. Dan sampai sekarang, dan pemulangan dai ini 2H+2. Jadi lebaran 2 hari kita pulang nanti ke Tegalrejo. Berarti Hamin Ramadan sudah datang, H+2 lebaran kembali ke pondok. Berarti sudah 1 bulan, ya 1 bulan 4 harian lah ya, 1 bulan 4 harian. Nah, kegiatan jenengan di Gani Tirto Asri ini napa mawon jenengan itu kegiatan sebagai dai itu? Jadi awal mula saya masuk, yang biasanya kan kalau dainan ini pasti menyinggung tentang masyarakat. Dan yang membuat saya kaget ini, saya tidak diterjunkan di masyarakat. Hanya pada waktu nanti anak ini mau dimasukkan kemana, ini saya masuk ke sini. Akhirnya sudah, ini di sini diambil oleh tamir-tamir. Akhirnya saya kaget, kamu tidak usah kemana-mana, kamu di sini saja, tugas kamu di pondok. Dan yang bikin saya kaget, kamu tidak ada urusan dengan masyarakat, pokoknya kamu fokus di pesantren. Akhirnya saya mau tidak mau harus mempersiapkan apa yang padahal kan identiknya dai ini kan berbaur dengan masyarakat. Iya. Di sini saya dan tidak memungkiri, bahkan banyak sekali ilmu yang saya bisa ambil dari berbagai pesantren termasuk Gani Tirto Asri ini. Banyak sekali ilmu yang saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya termasuk orang yang beruntung, saya bangga bisa berada di Gani Tirto Asri. Ya karena saya bisa langsung beradaptasi dengan santri, dan yang dulunya saya di sana juga santri, di sini saya memposisikan diri saya sebagai carane mengajar, tutor. mengajar. Oh, berarti awalnya malah nggak tahu kalau jenengan mau ditempatkan di pondok itu. Luar biasa. Ya itu, keampuhan santri itu siap ketika ditempatkan dimanapun. Ya tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi santri itu ketika di hadapan guru,
di hadapan mursyid, di hadapan kiai, kita itu harus menjadi ibarat bumi itu tanah yang subur. Siap ditanami apa wae, siap ditanduri apa wae, siap dibangun apa wae. Sing penting gur nggih. Iku wis pokoke nderek dawe yai wis insyaallah berkah. Dan ini yang sering para dai ini tidak bisa ambil pikir, biasanya ini pas, dan ini tidak bisa saya pungkiri. Dan saya betul-betul mengalami. Dulu saya dikatakan oleh dai-dai terdahulu, nanti kamu kebiasaan di pondok apa, ya nanti kamu pas. Di sana pun kamu pas. Kebetulan saya kalau di pondok biasa membacakan kitab pada anak-anak, saya tibanya itu persis dengan apa yang saya angan-angankan. Saya dulu menginginkan aku kena karo cah cilik-cilik kirang. Pikiran saya kalau berbaur dengan orang-orang tua atau biasa kita sebagai orang yang sudah tua ini kurang. Jadi basic saya itu kalau yang saya alami, saya pahami pada diri saya sendiri, saya harus bisa menyampaikan kepada anak-anak yang masih muda gitu. Ya tibane iki tengeri gini iki. Karo kanca-kanca santri. Akhirnya iki benar, ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang terdahulu. Nanti kamu akan masuk pada lingkungan di mana kamu sering apa yang kamu alami di pondok pesantren ini nanti kamu akan juga mengalami di masyarakat. Ini saya benar-benar mengalami. Sudah terjawab berarti ya. Oke, nah selama di Ramadan ini di Gani selain ngajar napa mawon ki agenda keseharian jenengan? Ya agenda yang paling pokok teng mriki niki nggih. Karena di sini mengharuskan, jadi sebelum pemberangkatan ini dulu yang harus berada di Pondok Gani Tirto Asri ini yang basicnya memang biasa membaca kitab di pesantren. Akhirnya saya di sini hal yang paling saya tekankan adalah pada pembacaan kitab, kemudian dalam penyampaian. Ya agar tujuannya membangkitkan santri-santri di Gani Tirto Asri khususnya minat membaca. Oh ternyata bisa kitab ini asik. Akhirnya tujuan yang paling saya tuju ini di sini selain tugas yang diberikan oleh Gani Tirto Asri mengajar, saya juga mengeluarkan apa yang saya bisa. Saya sampaikan apa yang saya bisa, agar nantinya anak-anak atau santri-santri di Gani Tirto Asri ini juga tahu betapa asiknya bisa membaca kitab. Jadi saya sedikit menularkan sharing ya, berbagi pengalaman tentang keilmuan dan lain-lain. Nah, karena malam ini itu juga sebagai malam terakhir ya jenengan sebelum nanti harus kembali ke pondok Tegalrejo. Kira-kira selama 1 bulan Ramadan ini kesanin jenengan dengan santri-santri yang ada di Gani Tirto Asri ini ada nggak kesan-kesan jenengan? Mungkin kesan lucu atau kesan sedih mungkin. Jadi saya lebih memperhatikan terhadap sistem di pondok pesantren Gani Tirto Asri ini. Yang saya harus memang benar-benar mengakui, dan santri-santri atau anak-anak yang belum pondok harus tahu pondok Gani Tirto Asri ini. Di sini ini menyediakan namanya? Kita langsung bisa mempraktekkan, atau kita diberikan media, diberikan tempat, dan ini tidak bisa kita ambil di pondok-pondok pesantren lain. Tidak semua pondok pesantren memiliki media seperti Gani Tirto Asri ini. Kita diajarkan bila langsung, khutbah langsung, ada tempatnya. Jadi ini yang tidak bisa dicari di pondok lain. Biasanya tidak semua pondok bisa seperti ini. Yang biasanya kita hanya kan belajar tentang teori, tidak ke prakteknya. Juga ada yang paling mengesan di pondok pesantren Gani ini adalah di sini menyediakan PPL. Kalau di kuliah itu PPL. Hampir seperti dai, hanya ya PPL waktu. Iya. Jadi kalau misalkan sinau Bilal khutbah itu
biasanya ning pondok-pondok kaya aku ben paling latihan yo ning gone ngarepe kanca-kanca santri iki langsung karo ning masyarakat iki. Oke. Kalau kesan lucu, unik mungkin napa karo kanca-kanca misale kesan lucu enak enggak? Kesan lucunya ini ya banyak gitu. Namanya santri ini pasti banyak sekali kesan-kesan lucu. Tapi yang saya dapatkan di sini bukan kelucuannya. Kalau kelucuan ini pasti sudah kita mengalah. Tapi ada sisi baiknya lah. Sisi baiknya pasti ada sisi baik. Yang saya perhatikan di sini hanya tentang karena saya baru ke sini saya sudah ini lebih dari sekedar kelucuan gitu. Jadi baiknya di Pondok Pesantren Gani Tirto Asri ini sudah tertanam dari kecil, ini sudah diberikan penanaman akhlak, bagaimana dia menyambut wali, bagaimana dia menyambut orang datang atau bahkan memperlakukan dai di sini ini sangat luar biasa. Pastinya ini kan penanaman atau doktrin dari awal tentang Pondok Pesantren Gani Tirto Asri ini. Kesan-pesan yang sangat banyak ya, entah dari sisi baik, lucu santri biasa. Pemeneh santri salaf itu biasanya nek ngojloki neko-neko. Mungkin ada ini enggak Kang? Pesan untuk santri-santri Gani Tirto Asri ini agar kemudian ke depan tambah semangat ngaji nih, semangat sinau dan lain sebagainya. Mungkin sedikit pesan untuk santri-santri. Jadi kalau untuk santri-santri sini sebenarnya semuanya sudah berjalan pada titiknya masing-masing, karena di sini juga ada sekolah, di sini menyediakan sekolah. Sebenarnya sudah sesuai dengan sistemnya. Jadi pesan-pesan dari saya tidak terlalu banyak. Hanya saya menekankan pada santri itu harus yakin terhadap apa yang diperintahkan oleh guru, dan kita harus meyakini bahwasannya ilmu manfaat atau tidaknya ini semua ketergantungan dengan guru kita. Kalau pesan-pesan kesan atau pesan kepada dai-dai yang ada di Wonogiri ataupun yang di luar Wonogiri yang berasal dari Pondok Tegalrejo, kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman seperjuangan jenengan ini yang notabene tadi jenengan sampaikan kalau semuanya hari ini tuh tergantung bagaimana kita di pondok ya. Kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman jenengan? Jadi ya seharusnya karena pengalaman ini menjadi PR kita atau menjadi tugas kita. Kita harus memperbaiki diri kita di pondok pesantren. Kita harus, ini yang sering saya katakan dan ini ilmu baru saya dapatkan oleh beliau Romo Yai Haji Royani. Saya sangat mengingat-ingat bahwasanya di pondok ini wis yang penting kebai gudang musik engko sak butuh apa kok wis gudang kebak. Dan ini harus kita pelajari bagi santri-santri atau yang besok ini dai. Kita harus mempersiapkan segala kebutuhannya untuk persiapan nanti kita terjun ke dai. Kalau untuk para dai ini tidak pesan gitu, jadi bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Ya karena kita berada di perdaian ini kan tidak lebih dari 1 bulan, paling lebih lama-lamanya 1 bulan. Jadi ya maksimalkan apa yang menjadi tugas kalian. Kita selami terlebih dahulu. Memang kebutuhan di masyarakat apa atau yang kita tempati ini apa, kita selami. Karena jarak atau waktu yang kita miliki ini hanya 1 bulan, tidak mungkin kita langsung membalikan keadaan sesuai dengan harapan kita. Kita harus step by step, kita harus pelan-pelan. Yang paling penting kita harus ketahui, lakukanlah hal yang terbaik. Selama 1 bulan ini lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk dai-dai yang dari Tegalrejo. Ini pesan dari Kang Anas. Karena
waktunya hanya singkat 1 bulan, dan bagaimanapun juga kita tidak bisa memutarbalikkan keadaan sesuai dengan harapan kita, harus step by step. Ini pesan dari Kang Anas untuk dai-dai yang dari Tegalrejo yang besok sudah harus kembali ke pondok Tegalrejo ya. Nah, terakhir Kang Anas, harapan dan cita-cita jenengan ke depan ini pripun nih? Prospeknya jenengan ke depan ini ajeng pripun? Harapan dan cita-cita jenengan. Harapan saya pada santri-santri Gani, Jenengan pribadi. kalau prospek saya ke depan ini, saya pastinya ya karena saya ini selalu mengingat-ingat apa yang dikatakan beliau tadi, Romo G. Royani. Saya pastinya akan lebih untuk menggali kemampuan saya. Saya perhatikan betul apapun yang memang dibutuhkan oleh masyarakat mangken ini. Jadi saya memang harus betul-betul lebih memahami kebutuhan di masyarakat, kebutuhan yang harus saya capai. Ini harus saya dapatkan di pondok agar nantinya saya bisa menularkan apa yang telah saya sampaikan atau saya pelajari, nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Prospek saya ke depan ya pastinya lebih baik itu. Harus ya namanya orang sudah lama ini kan pastinya tidak boleh untuk sombong ataupun seperti apa. Pastinya kita harus lebih tawadu dengan apa yang kita peroleh. Kita semakin ya harus, kita tidak bisa mungkir ya suatu perkara yang lebih di atas ini pasti akan lebih deras anginnya. Hal yang harus kita pelajari dari hal itu ya tetap kita harus menghadapi dengan kepala dingin dan hati yang dingin. Kita harus tetap tawadu ya agar nantinya kita bisa diterima, karena sebelum kita akan action di masyarakat kan kita harus bisa meluluhkan hati terlebih dahulu, baru kita bisa menyampaikan sampai pada titik hati ini. Terima kasih Kang Anas, itu harapan dan cita-citanya semoga tercapai, amin. Dan sekali lagi pesan saya kepada seluruh masyarakat dan seluruh pemuda, seluruh santri-santri, saya sering mengucapkan ini dimanapun berulang-ulang kali tanpa gak ono kesele lah bahasane, aku selalu ngomong iku mau sing tadi juga saya sudah sampaikan wonten dawuh fa innahu sayati ba'da hadzal zaman la ya'rifu tis'atu asyarihim al-ma'ruf. Jadi karena akan ada masa di mana 90% masyarakat itu tidak paham mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Jadi hari ini pendidikan menurut saya pribadi, pondok pesantren masih tetap eksis dan menjawab semua kebutuhan masyarakat. Pondok salaf apalagi, buktinya Kang Dai ini ada 700-an ya yang dari Tegalrejo yang disebar di masyarakat. Ini sebagai bukti bahwa pondok salaf itu tetap eksis, tetap bersaing di Indonesia ini khususnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Ayo mondok, tetap mondok, pokoknya mondok sampai buh bare kapan. Sing penting golek ilmu, nyantri, dadi santri kan nggak harus di pondok pesantren. Alumni ku tetap jadi santri. Hari ini pun saya selesai di pondok sebagai alumni juga saya masih menjadi santri, jadi tetaplah menjadi santri sampai kapanpun. Pokoknya tetap nyantri ning pondok ngendi wae bebas, monggo siapapun. Sing penting sinau ning pondok pesantren sing sanate jelas. Nek dawuh guru kula riyen ngoten. Pripun Kang Anas? Jadi ngaten itu. Kalau saya beranjak dari dalil ataupun tadi yang jenengan dawuhaken niki berarti selaras kalian apa yang telah tertulis pada kitab Usfuriyah. Harusnya kita mengetahui bahwasanya
Ini harus kita yakini bahwasanya mamin saatin illa wabadahu syarrun, tidak ada zaman terkecuali zaman ini pasti akan mengalami kerusakan. Jadi kita para santri harus bisa tegas menghadapi permasalahan ini. Karena ini sesuai dengan dalil idza dhaharul fitan wal bidau wasubal ashabi, maka wajib bagi seorang santri fal yudhir ala alimu ilmahu. Kita harus mengeluarkan kesantrian kita, kita harus mengeluarkan apapun yang kita dapatkan di pondok, kita sebarkan pada masyarakat pada nantinya agar mereka tahu bahwasanya pesantren ini seperti ini. Pesantren ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Kita harus mengeluarkan akhlak budi pekerti kita. Karena imbasnya kalau kita tidak melakukan seperti itu, amalaya fa'alalik fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau kita tidak mengeluarkan itu, kita tidak, ini keluar dari konteks sombong gitu. Iya. Kita memang sudah menjadi kewajiban ketika bid'ah ini seperti ini atau masa-masa yang kerusakan seperti ini terjadi, kita memang harus action. Kita wajib fal yudhir ala alimu ilmahu. Kita harus mengeluarkan kesantrian kita, tunjukkan pada mereka bahwasanya santri itu bisa. Betul sekali. Tepuk tangan lah untuk Kang Anas. Jadi memang tidak usah malu menjadi seorang santri. Kita harus menunjukkan dimanapun kita berada bahwa kita adalah seorang santri. Dan santri adalah orang yang bisa ditempatkan dimanapun. Terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.